Ada kemungkinan, ada rencana gitu ya, Heeh, walaupun kayak udah vaksin 2 kali, yoi. ada kemungkinan kayak harus vaksin lagi. Udah 2 Oh, kali berarti? oh udah 22 kali. Apa vaksinmu apa? Astra. Astra, pasti kamu panas dingin. Ada unintended consequences. Jadi harapan awalnya apa, ternyata hal lain yang terjadi gitu. Selamat Selamat datang datang di di rumah. rumah. Oke, kembali lagi dalam siniar kita yang kedua, episode kedua nih ya. Yoi, betul. Yoi, dari minggu lalu kita udah em, syuting dan sudah kita naikkan juga konten kita, udah kita unggah juga Yaps, benar banget. episode pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum dengerin episode pertama, dengerin dulu lah episode pertama karena informasi-informasi yang ada tuh masih sangat-sangat panas tentunya. Bahkan sampai minggu ini masih ada beberapa yang berkaitan dengan berita panas yang minggu ini akan kita bawakan, bener nggak? Benar banget. Ya minggu Hmm. lalu kita sempat membawakan terkait gimana pemerintah itu kurang ada inovasi ya terkait cara mereka menangani Yoi. COVID dan cara mereka membangkitkan semangat masyarakat untuk apa namanya sadar untuk vaksin dan lain sebagainya gitu. Iya. Dan di minggu ini ternyata memang setelah kita baca, oh pemerintah sepertinya Sudah ada upaya-upaya. udah mulai ada upaya untuk itu semua. Bener banget. Oke. Jadi gimana nih? Jadi kalau aku baca-baca ya berita-berita Mhm. dalam minggu belakang ini, ya nggak jauh beda sebenarnya. Bener-bener nggak jauh beda. Ya kayaknya bakal minggu-minggu ke depannya dan sampai beberapa bulan ke depan juga kayaknya emang tentang ini aja gitu loh Iya ya. berita-berita yang Sebenarnya juga sekarang. dari bulan-bulan sebelumnya, bahkan dari awal ini ada juga sampai sekarang tidak ada akhirnya. Bener banget dan kayaknya nggak bakal hilang gitu ya virus corona ini ya. Oh iya. Nggak bakal hilang dan pasti ke depannya kita harus menyesuaikan diri untuk hidup berdampingan bisa dibilang dengan virus corona ini. Iya, benar-benar kita harus benar-benar mau berdampingan dengan corona. Ngomong-ngomong Ki, udah vaksin belum, Yum? Ih, remeh Cicang. Ya Remeh. udahlah. Aku vaksin itu kurang lebih bulan Maret ya, Maret 2021. Udah 2 kali berarti? Oh, udah 22 kali. Apa vaksinmu apa? Astra. Astra, pasti kamu panas dingin. Vaksin panas dingin, ya bener sih. Itu mitos apa gimana ya? Iya udah Emang dirasain sendiri kan? emang kebanyakan kayak Iya, gitu ya kebanyakan. yang vaksin Astra tuh biasanya dia demam tinggi gitu Oh setelah iya. vaksin. Tapi Termasuk memang aku juga gitu kalau kemarin aku demam. sih nggak tahu ya rasanya kayak gitu ya karena aku kan Sinovac. Cing. Ya jadi nggak tahu lah masalah vaksin semua punya plus minusnya sendiri. Kalau Mhm. misalkan Sinovac memang plusnya adalah habis kita vaksin kita nggak ngerasain apa-apa, tapi minusnya kita tidak bisa ke banyak negara. Maksudnya? Loh, Sinovac kan bener tidak semua negara yang menerima si vaksin Sinovac. Jadi kayak Singapura tahun lalu lagi minggu lalu Heeh. saya berita yang tak baca memang tidak masuk dalam daftar mereka. Jadi bisa dalam artian kalau kita mau ke sana kita tetap harus tes ya tes COVID lah apa kayak PCR dan sebagainya. Kalau pakai vaksin-vaksin yang lain yang ada dalam daftar mereka, kita ada vaksin itu udah lengkap, nggak perlu kita isi tes lagi ke sana. Gitu. Jadi Singapura itu tidak mengakui maksudnya? Iya, nggak mengakui juga. Oh, jadi kalau misalkan ada orang yang datang, Singapura sekarang memberlakukan tidak perlu tes COVID atau tes PCR swab sebenarnya, Iya, itu berarti? rencananya akan Oh, seperti rencananya akan itu. seperti itu, tapi Heeh. tetap kalau misalkan dia vaksinnya cuman Sinovac, itu dia tidak diakui, tetap harus tes Tetap gitu? harus tes gitu. Kalau Oh, misalkan ada daftar vaksin yang mereka akui, mhm. kita tanpa tes bisa masuk sana. Oh, jadi kalau misalkan apa yang diakui salah satu contohnya? Eh, itu dari Pfizer, Pfizer ya Pfizer. Pfizer ya itulah pokoknya. Ya, Pfizer. ya itulah maksudnya. Itu salah satu yang Jadi kalau diakui. misalkan aku nih vaksinnya Pfizer, berarti aku ke sana tanpa tes boleh? Tanpa tes boleh. Tapi nanti itu, sekarang belum Rencana, berlaku, iya rencana. itu Oke, rencana yang oke. tak baca ya. Heeh, Terakhir heeh. yang kayak gitu. Kemudian beberapa bulan lalu juga aku baca kalau mau naik haji juga kalau Sinovac nggak terima bro. Oh, berarti haji Iya mau kalau dia berangkat haji, Sinovac nggak bisa? Berarti harus vaksin lagi? Atau harus iya tes? harus vaksin lagi. Jadi sebenarnya Oh, ya itu salah satu berita yang mau kita bawain. Di. Ada vaksin mhm. keberapa sekarang? Nah, itu dia. Sekarang, ada kemungkinan, ada rencana gitu ya, Heeh, walaupun kayak udah vaksin 2 kali, yoi. ada kemungkinan kayak harus vaksin lagi, Nah vaksin itu ketiga. udah no. Aku kayak ya gimana ya tapi kalau emang disuruh vaksin ya udah vaksin. Ya, kita mah ngikutin Ngikutin anjuran aja. pemerintah aja ya gitu. Jadi
Kebijakan apa nanti? Tapi yang masih di pikiranku adalah Mhm, kalau misalkan aku Sinovac nih, ya mhm. kan, vaksin ketiganya tiba-tiba Pfizer yang tadi. Nggak, bakteri bakteri kuman atau Cuk, antibody itu duel dalam tubuh entar gitu loh. enggak nanti mungkin Sinovac sama Pfizer-nya itu kolaps dia, Cuk. Kalau mau Biar collab subscriber-nya tambah banyak. ya kalau kalau mereka baik-baik aja dalam, "Hei halo bro, yuk halo bro berteman." Nggak boleh pegangan. Ya Enggak tahu sih ya nanti gimana ya. Bahkan ya bahkan kebijakan untuk vaksin ketiga pun ini belum pasti juga kan. Yang jelas nanti apapun keputusan pemerintah pasti mereka punya mekanisme sendiri gitu, gimana untuk mengaplikasikannya. ya Apa setidaknya memang, berdampak baik dengan tubuh kita dan seperti yang minggu lalu dibilang, kalau kita mengizinkan itu semua masuk dan betul. ini pasti, akan berfungsi banget. Betul Vaksin ya, banget. fungsi dari vaksin itu. Jadi kayak gitu. Tapi ya nggak tahu sih, aku sih harap-harapnya adalah kalau emang beneran ada, ya udah tolong adakan dan mekanismenya tolong diperbaiki gitu kan. Apalagi, belakangan ini sejak PPKM ini berlaku, Mhm, mekanisme vaksin tuh makin gimana ya, dilarang berkerumun tapi malah berkerumun gitu kan. betul. Jadi mungkin yang kayak kayak gitu tuh pemerintah selanjutnya bisa ya dievaluasi lagi, sehingga memang hasilnya akan yang terbaik. Kayak vaksin anak-anak sekolah tuh bagus nih, Kayak gimana kayak tuh dia dia? Aku ngelakuinnya di nggak tahu. sekolah-sekolahnya dia gitu loh. Jadi memang per sekolah dah, ya oke sekolah A, B di sini, di bantaran sini, di sini. Jadi udah bener-bener terstruktur gitu loh, nggak kayak vaksin orang-orang dewasa yang kita nggak tahu mau vaksin di mana nih. Mhm, Ada isu di sini vaksin, mau gerombol semua sana. Ada sini vaksin, semua gerombol ke sana. Jadi nggak ada satu platform yang mewadahi mereka atas nama ini, atas nama kakak ini yang kakak ya kakak yang ini, kartu keluarga ini, mereka oke jadwalnya di sini, di mhm. mana, di tempat A atau di tempat B. Itu yang belum ada. Jadi memang kayak ya, ada isu, oke di Polda, ada, Semua ke Polda. semua ke Polda. Di kantor DPRD, semua Semua ke kantor sana. DPRD. Akhirnya, nggak gini, sampai yang kata dari DPD sampai ngantre dari jam 1 pagi. Nah itu udah orang ngantri itu kan berarti dia berkerumun jadinya kan karena Berkerumun. semuanya ngantri. Iya, tapi, positifnya adalah warga sudah mulai melek akan pentingnya vaksin, Ya, itu yang ya penting. benar benar benar. Ngomong-ngomong tentang vaksin ini gimana lagi nih? Masih ngomong-ngomongin tentang corona sih ya, jadi Oh, ya kalau vaksin udah corona habis? vaksin udah sih. Oh, Kok ya beda? udahlah, ya udahlah. Kalau Jadi kalau vaksin vaksin udah. ya udah. Tapi masih masih di seputar corona gitu ya, masih seputar Waduh, corona karena nggak habis-habis kayaknya kalau kita berbicara tentang corona gitu ya. yoi. Apalagi nih? Terlepas dari apa, banyaknya kontroversi yang timbul gitu. Mhm. Setiap orang kayak punya pandangan masing-masing, termasuk ada satu dokter yang memiliki pandangan berbeda nih dari corona ini gitu. Oke. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya corona itu tidak ada dan Wah, sebenarnya orang-orang yang meninggal karena corona itu komplikasi obat gitu. tapi bisa jadi. Oh kalau komplikasi obat menurutmu? Iya, bisa jadi kalau Tapi kalau misalkan dia bilang corona nggak ada menurutmu gimana? oh, ya ya corona ya ada, Bro, Ada. ada. Banyak banget, Mmm, yang udah positif kan, mhm. itu artinya ada. Cuman kalau meninggalnya karena Covid, semuanya meninggal karena Covid, ya itu sih yang Bisa jadi tidak bisa gitu jadi ya, bisa tidak. jadi juga karena komplikasi obat, Iya, komplikasi obat, komplikasi penyakitnya dia, ada komorbid gitu ya. comorbid, Mhm, habis itu penanganan yang salah. Banyak mhm, sebenarnya kalau meninggal itu memang banyak faktornya gitu, kalau mmm. memang, karena corona aja, benar-benar pure corona, mungkin iya, tapi mungkin tidak seperti yang diberitakan belakangan ini. Ya beberapa waktu yang lalu memang statement dari dokter ini, Dokter Louis namanya, memang sedikit menggemparkan dunia maya gitu ya. Cuman sekarang kabarnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Udah Bro, udah Udah ditangkap, berita terakhir baca ditangkap dan udah jadi tersangka. tersangka? Oh udah Yoi. jadi tersangka, berarti memang, apa namanya, yang disampaikan mungkin beberapa statement yang disampaikan itu memang hoaks, karena dia Mmm, terjadi tersangka dong, iya, iya kan? mungkin ya. Ya Ya, intinya sudah ditangani oleh pihak yang berwajib iya gitulah ya. ya seperti itulah, ya Ya harapannya sih ke depannya maksudnya nggak ada lah orang-orang yang, eee, memberikan berita-berita yang tidak benar gitu ya. iya, Kita pun sekarang nih ya siaran ini aku riset bener-bener aku yoi. cek dulu, Kita bener-bener ini brainstorming bener-bener ya,
ini ada berita gini, beritanya cari ada apa berita. enggak gitu, Heeh, bener gitu. valid atau tidak gitu. Supaya Jadi nanti kita juga nyari aman kan ya. iya, maksudnya kan Salah-salah nanti kita hilang kan nggak tahu gitu. gitu. Setidaknya kalau menyampaikan informasi mengenai pandemi seperti ini, setidaknya Mhm, bijak-bijaklah kita iya masing-masing. betul. Kita cari berita-berita, sumber-sumbernya kita cari, Sumbernya harus heeh, terpercaya. sehingga kalau memang ada yang mempermasalahkan, ya kita kan semua mengacu pada sumber yang jelas ya. Iya, di Setidaknya sa sumber-sumber kita tuh ya bisa dibilang, media-media yang kredibel, di samping ya. itu kalau bisa janganlah terlalu memberitakan, berita-berita yang membuat masyarakat itu down sih. Kalau aku pribadi ya, kalau yang lain silakanlah bebas. Kalau aku pribadi, aku lebih memilih untuk, membagikan berita-berita yang bikin masyarakat tuh termotivasi lagi gitu loh. Oh iya, Heeh, bener bener. Jadi sebenarnya ya, kalau misalkan kita satu lingkungan kita, satu circle kita sepakat untuk tidak menyebarkan berita-berita yang negatif mengenai Covid, sepertinya imun kita tidak akan tergoncang. Maksudnya kita tidak akan, apa namanya, tersugesti kalau misalkan mhm, corona ini akan semakin jelek. mhm, Tapi gimana kalau misalkan kita dapatkan berita, ya udah cukup di kita, misalkan berita-berita jelek, misalkan ada yang, habis vaksin kejang-kejang, mhm, habis vaksin meninggal atau aja, mhm, cukup sampai di kita, tidak usah kita sebarluaskan, sehingga lingkungan kita tidak ikut merasakan, hal yang, "Aduh takut gini, iya, takut gitu, takut gini, takut gitu." Sebenarnya ini gerakan ini sudah dilakukan oleh beberapa masyarakat sebenarnya. iya kah? Heeh, kemarin aku Mmm, sempat baca di Facebook, emang ada beberapa masyarakat, kumpulan masyarakat di daerah Jawa sana, mhm, ya, nanti aku cari, artikelnya deh, mhm, ya. Jadi memang mereka sudah, sepakat untuk tidak menyebarkan informasi mengenai, novel coronavirus ini. mmm, Jadi memang tujuannya menurutku baik, jadi kalau misalkan gerakan ini memang kita lakukan di circle-nya kita stop untuk, menyebarkan informasi mengenai pandemi yang negatif itu, mhm, aku rasa, herd immunity itu bisa tercapai lah. Maksudnya, kita stop membuat, masyarakat kepikiran, stop membuat kita tuh semua pusing gara-gara ini semua, tapi, apa namanya, kita menyebarkan informasi-informasi yang tingkat kesembuhannya meningkat, habis itu pokoknya yang baik-baiklah mengenai ini mhm. sepertinya baik gitu loh, hasilnya juga akan bagus sebenarnya. Ya, bukan berarti kita denial ya, Iya maksudnya iya, bukan kita bukan kita percaya misalkan ada yang meninggal setelah vaksin, atau yang bergejala setelah vaksin, ada, atau berita-berita lainnya yang mungkin kurang enak didengar. Kita tidak denial itu, iya. tetapi alangkah baiknya kalau kita sendiri menyaring informasi-informasi yang kita baca atau kita terima di internet, yang berat-berat atau yang jelek-jelek seperti itu, yang negatif gitulah Heeh, istilahnya, kita ndak usah terlalu pusingkan gitulah iya, istilahnya. ja Kita lihat juga sisi positifnya bahwa ada juga berita-berita yang bagus, yang bisa memotivasi, yang bisa membuat diri kita itu semakin, apa ya, tidak stres lah begitu mhm. di tengah masa pandemi seperti ini. Karena jujur kalau aku pribadi, aku ngelihat berita-berita kayak ada Satpol PP yang mukulin ibu-ibu yang masih hamil, kayak Wah, gitu-gitu. Itu malah bikin aku tuh kayak semakin down, kenapa sih orang-orang tuh di tengah kelaparannya mereka di masa pandemi ini, mhm, ada aja yang memicu emosinya mereka gitu loh. iya Padahal sih. mereka kan sedang berjualan aja gitu kan. Tapi iya benar sih benar. Jadi kita memang, mencobalah, mari kita semua coba di lingkungan kita masing-masing, circle kita masing-masing, kalau memang kita mendapatkan informasi yang negatif mengenai hal ini, cukup di kita aja. Kita Mmm. tidak usah ikut forward, sampai di WhatsApp tuh kan ada fitur forward many times gitu kan. Itu artinya dari grup A, Grup B, C, BC A, sampai selanjutnya. Jadi misalkan ada forward itu informasi ke kita, cukup sampai di kita aja, cukupin di sana. Lebih baik, forward informasi-informasi yang baik, misalkan mhm, yang positif, kemudian cara hidup sehat, kemudian cara-cara bagaimana untuk meningkatkan imunitasnya kita, mhm. itu yang seharusnya disebarkan. Bener? Iya, kita kayaknya lebih fokus ke sana gitu. Kalau aku pribadi ya, Iya ini iya. nggak apa namanya, nggak memaksa teman-teman untuk seperti itu, tidak. Cuman kalau aku pribadi kayaknya lebih enak rasanya kalau misalkan bagi-bagiin yang kayak gitu, yang memotivasi orang-orang gitu. Salah satu contohnya mungkin berita yang kemarin itu ada di, Lubuk Linggau nama daerahnya. Jadi Lubuk Linggau. wali kota Lubuk Linggau itu Heeh, dia berpidato ya oke. dan direkam dan sempat dibagikan juga di media sosial bahwa, eee, statement-nya dia tuh aku seneng gitu, bahwa mereka bilang bahwa yang mereka,
bubarkan itu Heeh. bukan, pedagangnya, karena mereka hanya membubarkan kerumunan. Oh, Jadi mungkin oke. di daerah mereka itu kalau misalkan ada pedagang yang masih buka, mereka biarkan pedagang tersebut buka karena kan yang mereka cari itu uang untuk bertahan hidup gitu loh. Kalau misalkan ditutup seperti cara-cara yang sudah kita lihat sebelumnya, ya dari mana mereka mau bertahan, apalagi situasi pandemi seperti ini kan. Jadi yang Mhm. jelas ketika mereka buka, ketika mereka berdagang, itu tidak ada kerumunan, tidak ada yang makan di tempat, Iya, iya. itu mereka masih diberikan kesempatan untuk dibuka gitu loh dagangannya. Dan juga ada tuh Satpol PP di Bogor, Mhm. bahkan mereka tidak hanya memberikan kesempatan untuk pedagang tersebut masih buka, asalkan dia tidak menerima dine in, Iya, pokoknya tidak menimbulkan kerumunan ya? tidak menimbulkan kerumunan, selain itu mereka juga memberikan bingkisan kepada pedagang-pedagang tersebut gitu. Aku rasa ini, pendekatan yang humanis gitu ya, yang Ah, menurutku iya, iya. efektif gitu loh. Jadi pedagang pun jadinya artinya, seneng dan mereka juga mungkin kalau aku jadi pedagangnya ya, diperhatikan seperti itu tanpa disuruh pun kalau misalkan udah lewat jamnya aku bakal tutup gitu loh. Bener Karena sih. aku ngerasa mereka respect sama aku bakal respect balik sama aturan yang mereka buat, gitu sih kalau aku pribadi yang jadi Iya, iya, iya. pedagang ya. Ya Aku benar sih, jadi, kita sebenarnya apresiasi semua langkah pemerintah yang udah dilakukan ya, dengan tegas untuk, menutup semua jam 8, kemudian mhm, tegas juga sektor-sektor yang non esensial, WFH semua WFH semua. Semua tempat yang memang, ada pengecualiannya tentunya, itu WFH ditutup, harus tutup, itu sebuah langkah yang tegas banget mhm. menurutku dari pemerintah untuk menanggulangi ini. Tapi memang satu hal yang mereka lupa tadi itu untuk bagaimana setiap masyarakat yang diam di rumah tidak kepikiran dengan tagihan 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 listrik, listrik, tagihan, telepon, telepon, air, internet, tagihan mhm, perutnya juga kan. mhm. Jadi mungkin langkah seperti Satpol PP yang di Bekasi, Bogor. Bogor Bogor. Di Bogor itu baik sih. Jadi itu mungkin itu masih karena oknumnya ya, oknum Satpol PP-nya yang baik hati, makanya gitu. Coba, semua Satpol PP atau apa tuh juga Polisi, aparat memiliki lah semuanya. aparat yang bertugas tuh punya mental seperti Satpol PP yang ada di Bogor nih. Iya, punya sisi humanisnya lah Humanis gitu. seperti ini, pasti top. Kayaknya pendekatan-pendekatan seperti itu lebih efektif ya, Iya, iya, bener, untuk bener. untuk menangani kondisi seperti ini gitu. Terus, kemarin juga ada peraturan terkait pemadaman lampu. Aduh, Nah, itu peraturannya berlaku di Bali atau gimana ya? di seluruh daerah Su yang, apa namanya, termasuk PPKM darurat ini sih. oh, berarti nggak cuma Bali aja ya? Enggak, jangan kita menyebarkan berita bohong. Jadi yang aku Makanya aku baca nanya. kemarin aku baca memang ada beberapa di daerah di Jawa juga kena, tapi nggak tahu ya semua daerah apa enggak, tapi ada beberapa daerah, aku lupa daerahnya. Itu juga Oh, mulai menerapkan jam 20, eee eee, apa namanya, lampu dipadamkan gitu. mhm, mhm. Jadi, eee, lucu sih juga ya kalau misalkan kita berpikir secara bodoh gitu, memang virusnya, takut sama Takut sama kegelapan gitu kan. tapi mungkin kalau misalkan aku dari sisi pemerintah aku, apa namanya, mungkin bakal bilang, ya kalau misalkan lampu dipadamkan harapannya Mhm, masyarakat itu tidak bepergian begitu kan. Jadi iya, iya. mereka, di rumah. Ini yang dipadamkan by the way lampu penerangan jalan ya. Penerangan jalan, Jadi di dan jalan fasilitas-fasilitas lainnya gitu. fasilitas umum Heeh, gitu heeh. dimatikan lampunya pukul 8. Nah harapannya mungkin masyarakat tuh agar tidak bepergian gitu Iya, ya. harapannya itu, Harapannya bener. tapi ada unintended consequences. Jadi harapan awalnya apa, ternyata hal lain yang terjadi gitu, Mmm, unintended consequences, konsekuensi yang tidak diinginkan begitu. Ternyata setelah itu diberlakukan, ada apa namanya, kriminalitas yang terjadi begitu, ada perampokan dan lain sebagainya mencuri, gitu. bener, bener. Karena kan ya apalagi jalannya gelap gitu kan, Dengan semakin mudahnya semakin jadinya senanglah mereka gitu kan. beraksi gitu. Mmm, Ya nggak apa-apa sih. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke oknumnya ya. Jadi kalau misalkan memang masyarakatnya mau turut dengan aturan, harapan pemerintahnya mungkin bisa tercapai gitu. Kalau memang mhm. kita membangkang ya seperti ini saja akhirnya gitu. Tapi memang, ada hal yang baik lagi menjawab kritikan kita minggu lalu, Di. Oh, yang minggu lalu tentang inovasi-inovasi itu ya? Yoi, yang Singapura dia bisa lab test, lab trace, like vaccinate gitu. Indonesia cuman dengan
enggak vaksin, enggak Nggak gaul gaul gitu. gitu kan. Kayak Aduh, kurang gitu loh, kayak Pak. kurang, Tolong, Pak, riset lah dikit riset lagi. copywriting apa gitu Iya, ya, bener. biar Tapi biar emang, agak akhirnya aku baca beberapa hari yang lalu gitu, Sandiaga Uno nih. heeh, Sandiaga Uno gimana? Iya, dia bilang akan berkolaborasi dengan komedian untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Asik. Yoi, ini langkah yang baik menurutku ya. Jadi, Ya 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 eee, ya ya. komedian itu memang, banyak, materi-materinya yang mungkin, sarkas ya, tapi ngena Mhm. gitu loh. Senang, Mhm. makanya aku lebih senang denger komedian yang ngomong daripada, politikus yang ngomong. Mungkin Politikus ngomong janji, "Saya janji gini 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 gini," gitu. Tapi nggak ada apa. Kalau komedian ngomong, bah, masuk banget. iya Dan iya 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 kita iya. ketawa secara mungkin secara psikologis akan membuat imun kita naik. Benar benar banget benar banget Ah, benar banget. langkah yang baik Ya sebenarnya. memang aku pernah dengar sih statement dari mana gitu, kalau misalkan kita nyampein sesuatu via komedi itu lebih Mhm, gampang, tercapai. kita kita, Men mendeliver informasi itu lebih gampang gitu. ah, Orang yang denger tuh lebih gampang nangkep apa yang kita sampein. Mungkin karena komedi itu biasanya berangkat dari iya pasti dari keresahan-keresahan keresahan. masyarakat. Jadi kita ngerasa bener-bener, "Wih kita banget ini," Iya, gitu. iya Jadi iya. gampang gampang, masuknya materinya itu gitu. Ya, jadi, sekali lagi apresiasi lagi untuk Apresiasi langkahnya banget, pemerintah, semoga bagus nanti sekali. cepat terrealisasi ya. Cepet realisasi yang Kita kayak gini. kita lihat seperti apa nanti hasilnya, ya Heeh, semoga bisa, eee, me mengatasi iya, dan meningkatkan mengatasi imunitas dari setiap masyarakat Indonesia gitu ya. ya semoga, masyarakat Indonesia lebih termotivasi lagi lah dengan adanya Oke, program ini nanti, entah seperti apa hasilnya kita lihat aja gitu. oke, baik, mantap, Dik. Ya jadi kan, kita apresiasi lah begitu ya Yoi, pemerintah yang, sudah melakukan upaya-upaya tertentu untuk, apa namanya, menanggulangi pandemi situasi iya, bukan menanggulangi sih, apa ya namanya ya, untuk eee, menghadapi situasi pandemi seperti ini gitu ya. yoi, Dan mungkin kalau misalkan dari sisi masyarakat gitu ya, kita juga secara pribadi harus berpikir gitu ya, harus memutar otak, nah gimana sih caranya kita untuk bertahan di situasi iya. pandemi Kita harus ini? ngapain ya gitu. Kita harus ngapain gitu. Apalagi kita diam-diam di rumah, ngapain nih diam di rumah nih ya, Nah bener banget. gimana gitu. Apakah kita akan, buka Ngepet. ngepet salah satu pilihan sih I kayaknya ya. i i Bercanda bercanda. iya iya. Mungkin aja mungkin aja. Mungkin aja, atau ngepet dalam artian yang Ngepet online? realistis. Oh, Maksudku, orang-orang nyebutnya ngepet padahal heeh. sebenarnya kita tuh enggak gitu. Kita itu mereka nggak tahu aja kalau kita itu nanam saham Ada sebenarnya gitu passive ya. income-nya ya, Iya bener, yoi. orang-orang melihatnya kayak ngepet gitu kan, padahal sebenarnya kita, apa namanya, ada sesuatu yang kita Iya lakukan dan itu bukan judi, bukan apa, ini memang, investasi saham iya, pokoknya begitu. kegiatan jual beli lah sebenarnya ya. Iya, Tapi itu dah kadang, mengenai ini ya Bu, mhm saham-saham gini gini mhm. gini, kadang tetangga kita tuh yang agak sewot ya nggak sih? Iya, maksudnya kalau misalkan Orang ini diam aja, orang ini tidur-tiduran aja kerjanya kok bisa tetap heeh. punya uang gitu. Nah, itu dah yang aku bilang tadi kan, orang ngelihatnya tuh kayak kita ngepet atau apa Ngepet, gitu kan. Padahal ya uang yang bekerja untuk kita, Oh seperti itu. nice, uang yang bekerja untuk kita, aduh. Berapa pun uangnya kita bisa, investasikan gitu kan, nggak cuman, hitungan jutaan rupiah, bahkan ratusan ribu pun bahkan atau kalau misalkan kita mau reksadana, puluhan ribu pun bisa gitu, Betul berapa betul. berapa pun bisa gitu. Nah kalau Ah, kalau Kej investasi apa aja yang ikutin sekarang? ya kalau sekarang sih memang, sebenarnya investasi itu banyak hal ya, Banyak ya? Bener? heeh. Jadi Mhm. ada yang memang jual beli saham yang tadi itu di pasar Mhm modal ya, mhm. yang tadi udah dibicarakan sama Ali, juga ada juga, investasi dalam, trading bisa dibilang, trading. Trading. Nah kalau aku trading, pakai robot gitu. Mmm. Jadi memang benar-benar, ya udah kita beli, kemudian kita depositkan uang kita dan kita tinggal menerima hasil. Entah itu profit, entah itu, loss, ya fluktuatif setiap Mhm. harinya. Sama seperti kita melakukan trading dengan diri kita sendiri, kayak ketika trennya segini beli, trennya turun jual, kayak gitu. Tapi ini memang otomatis aja dilakukan oleh robot gitu. Mmm. Jadi lebih mudah. Memang banyak orang mungkin para trader-trader yang sudah profesional kayak, berpikir, "Lah kalau memang dia perusahaan robot kenapa nggak dia aja yang, gini sendiri, make sendiri, kenapa dia harus jual-jual robotnya?" Gitu. Mhm. Iya, ya kan orang itu untuk mendapatkan modalnya dia untuk di-trading kan ya dari mana? Ya dengan jual robotnya.
Jadi menurutku sih Mmm. kayak gitu ya, kenapa, kalau misalkan emang ada, stigma di masyarakat, "Ih, ada yang jual robot, kenapa nggak dia aja make?" Gitu. Iya, Mhm. kalau memang dia mau make bisa, mungkin dia make juga, mungkin perusahaannya Mhm. make, tapi kan mereka juga butuh, dana Mhm. tambahan untuk emang itu dan, eee, selama aku make sih hasilnya baik-baik aja, Ndi. Baik-baik aja ya, aman-aman aja berarti ya? Aman-aman aja. Di Tapi kalau di samping pasar pasar modal tuh aku belum pernah nih, Ndi. belum pernah ya? Oh, gimana caranya aku bisa belanja di pasar modal? Belakangan juga ada berita kan tuh, apa, Bukalapak? Bukalapak. Nah, katanya mau IPO, Ndi. Iya, ada beritanya memang Bukalapak itu bakal IPO beberapa waktu lagi gitu ya, Agustus, Ndi, Agustus. bulan Agustus ya? Iya, Juli apa Agustus? Agustus. Oh, Yakin nih aku nih. udah riset ya tadi Udah ketahuan ya. udah Nah ini udah dah riset. contohnya salah satunya kita emang riset gitu loh. Yoi. Nah, Bukalapak itu bakal IPO jadi IPO itu apa? IPO itu adalah perusahaan yang melantai di bursa saham. Jadi kan ada perusahaan-perusahaan nih, dia punya perusahaan udah berbentuk PT, Mhm, nah nanti dia kalau misalkan pingin melantai di bursa saham itu namanya dia IPO oke. perusahaannya gitu. Nah untuk bisa IPO itu, dia harus diawasi oleh salah satu perusahaan sekuritas gitu. Mmm. Jadi Nah Bukit Bukalapak ini udah ya? Udah diawasi? Bukalapak ini, kalau aku lihat-lihat beritanya sudah ada beberapa lembaga sekuritas yang, menjadi apa gitu Pengawas? ya, pengawasnya lah gitu bisa Heeh. bilang ya. Ini bahasa bahasa sederhananya aja ya, Mhm. istilahnya sebenarnya ada cuman aku nggak tahu karena aku bukan orang yang, Kompeten di bidang kompeten di ini? bidangnya gitu Heeh. ya, aku cuma berdasarkan baca-baca berita aja. Nah itu akan melantai di bursa saham gitu. Nah Wis, kalau asik. misalkan teman-teman mau, belajar gitu terkait saham dan lain sebagainya, terkait saham, trading, kayak tadi dibilang sama Jim, Mhm. itu bisa kalian cari-cari di internet mungkin, atau misalkan kalian tidak bisa belajar otodidak cari di internet, itu bisa belajar di galeri-galeri investasi, dimanapun gitu ya, dimanapun. Yoi. Nah, kebetulan di Universitas Triyatmamulya yang aku tahu mereka punya, fasilitas yang namanya galeri investasi. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di Universitas Triyatmamulya, itu bisa belajar terkait saham ini di galeri investasi Universitas Oke. Triyatmamulya, kayak gitu. Kebetulan sekali ya, Ndi, ya, kita lagi membahas ini, Ndi. Jadi Universitas Mulia ini Iya, memang sangat-sangat menunjang sekali semua kontennya kita ya. bener Jadi ketika kita banget. membicarakan minggu lalu kita bicarakan tentang teknik-teknik, mereka ada prodi teknik. Heeh. Minggu ini kita bicara tentang bursa saham dan lain sebagainya. Mereka Ih, ada galeri iya mereka investasi punya juga, galeri gitu. investasinya gitu dan galeri investasi ini mereka bekerjasama dengan MNC MNC Sekuritas Sekuritas. kebetulan, ya. Nah, jadi untuk itu teman-teman semua pendengar kita ya, bagi kalian yang memang tertarik, mari kita Mhm, datang ke Universitas Triyatmamulya. Kalau misalkan mau belajar lebih lanjut, itu ada pelajarannya di prodi akuntansi. mhm. Jadi teman-teman semua fresh graduate dari SMA, mari datang daftar di kita, nanti akan sama-sama belajar mengenai itu semua. Ini adalah passive income teman-teman, jadi jangan khawatir, abaikan kata-kata tetangga kalau dibilang kalian ngepet. Jadi, abaikan itu semua, yang penting apapun, caranya memang udah baik. Kalau misalkan, dilihat dari peraturannya dari lindungi juga, kemudian tadi aku lihat juga sudah, ada fatwa dari MUI kalau ini halal juga, ya, Ya, karena memang kegiatannya ini adalah membeli sebuah perusahaan dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya konsepnya seperti itu teman-teman, jadi kita itu menjadi bagian atau menjadi pemilik dari suatu perusahaan tersebut kalau kita membeli sahamnya dia. ya. Dan teman-teman jangan khawatir kalau misalkan kalian mau belajar di Galeri Investasi Universitas Triyatmamulya, kalian nggak akan belajar sendiri. Karena Nah, Universitas Triyatmamulya ini juga sudah punya kelompok studinya, kelompok benar studi benar benar. pasar modal. Jadi kalian nanti Iya, belajarnya bareng-bareng, bareng-bareng jadi gitu. nggak merasa bosan lah ya. Jadi sama-sama belajar, sama-sama berkembang, bertumbuh, sama-sama mendapatkan hasil yang terbaik Iya, lah kalian belajar semua. bareng, cuan bareng. Yoi, nah oke. Jadi itu aja yang Iya, bisa kita bahas pada episode yang kedua ini. ya, Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir. jangan lupa subscribe, Komen-komen like, dan juga jangan lupa di-share. dan yang terakhir aktifkan tombol lonceng. Yoi, jadi itu aja teman-teman semua. Kembali lagi generasi malas mikir. Jadi kalau kalian ada hal-hal yang ingin kita bahas, silakan beritahu kita melalui komentar ataupun melalui apapun juga yang bisa menghubungi kami silakan. Yap, Kemudian biarkan kita yang berpikir, kalian cuma cukup nonton karena kalian semua generasi malas mikir. see you Jadi in the see you. next video. Oke.